Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Abdurrahman dari Pagira. Saya akan mempresentasikan pengetahuan bahan tentang pelatihan daur ulang logam aluminium bagi masyarakat. Pada era modernisasi sekarang ini, manusia sangat bergantung pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana dengan hal ini manusia menjadi sangat bergantung pada teknologi. Hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar manusia di seluruh aspek kehidupannya. Kebutuhan manusia akan teknologi juga didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Industri aluminium adalah industri logam dasar terpenting selain industri tembaga serta besi dan baja, dan sangat dibutuhkan untuk pada infrastruktur nasional. Kapasitas industri nasional pada tahun 2011 adalah sebesar 684.000 ton per tahun. Konsumen tersebut berasal dari konsumen dalam negeri sebesar 287.000 ton dan sisanya dari impor sebesar 383.000 ton. Akan tetapi masyarakat awam tidak mengerti tentang proses produksi logam, khususnya proses daur ulang logam. Salah satu contohnya yaitu di daerah Karangjoang, Balikpapan, Kalimantan Timur, banyak anak muda yang hanya bekerja sebagai petani, penjaga toko, dan bahkan pengangguran. Metode kegiatan pendidikan dan pelatihan daur ulang logam aluminium dirancang untuk membekali masyarakat, khususnya pemuda, dengan keterampilan daur ulang logam. Pelatihan dilaksanakan di kampus Institut Teknologi Kalimantan dan diikuti oleh pemuda-pemudi yang merupakan masyarakat Kelurahan Karangjoang. Metode yang digunakan adalah pelatihan di dalam kelas dan simulasi proses pengecoran yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dilakukan yaitu dengan menganalisa data hasil diskusi dan observasi peserta pelatihan dan dalam mengikuti jalannya pelatihan. Pelatihan dan pengambilan dilakukan di kampus ITK Karangjoang, Balikpapan pada tanggal 28 Oktober 2017. Adapun rincian kegiatan adalah pembukaan oleh Prodi Teknik Material dan Metalurgi, kemudian penyampaian materi tentang proses daur ulang logam. Kemudian pelatihan ditutup dengan simulasi proses pengecoran aluminium yang dilakukan oleh mahasiswa dan peserta pelatihannya. Dalam pelatihan ini difokuskan terhadap daur ulang aluminium karena aluminium menjadi logam non-ferrous terbanyak yang digunakan dalam basis volume. Aluminium dan paduannya juga memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah kekuatan yang tinggi jika dibandingkan dengan beratnya, tahan terhadap korosi, tidak beracun, mudah dibentuk dan dilakukan masinis, serta non-magnetik. Penggunaan aluminium dan paduannya di antaranya untuk aplikasi arsitektur dan struktural, transportasi pesawat dan aplikasi elektrik sebagai konduktor elektrik non-magnetik dan ekonomis, serta peralatan rumah tangga. Dalam pelatihan ini menggunakan metode pengecoran sand casting, yaitu proses pengecoran dengan cara keakuratan dimensi dan permukaan dari pengecoran pasir tergantung dari jenis pasir dan proses cetakannya. Dua jenis pasir yang umumnya digunakan untuk cetakan adalah grain sand dan dry sand. Grain sand terdiri dari pasir, silika, clay, pelembab, dan aditif yang lainnya. Sedangkan dry sand adalah campuran dari pasir dan adhesif yang mengalami proses kering dengan cepat. Proses preparasi pasir cetak yang dilakukan oleh para laboran dan masyarakat. Pasir cetak berguna sebagai bentuk pola cetakan dalam proses pengecoran logam. Proses peleburan limbah aluminium pada tungku furnace
untuk melebur aluminium hingga temperatur 800 derajat Celcius, sehingga semua aluminium berubah menjadi fase cair melting. Setelah proses peleburan, proses selanjutnya adalah proses penuangan aluminium cair ke dalam pasir cetak. Kemudian aluminium mengalami proses pendinginan secara normal sehingga menjadi produk. Kesimpulannya, kegiatan pelatihan daur ulang logam aluminium dirasakan banyak memberi keterampilan dan manfaat bagi pemuda-pemuda yang mengikuti pelatihan karena mereka belum pernah mengikuti kegiatan berupa. Kegiatan dilaksanakan dengan metode penyampaian materi serta pelatihan dan diskusi yang kondusif. Hasil dari proses pelatihan, para peserta mengerti dari tentang proses pengecoran dan ingin berwirausaha bidang pengecoran logam. Pelatihan daur ulang logam berpengaruh terhadap meningkatnya keterampilan peserta pelatihannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Hakim. Saya dari Pagi A dan saya akan mempresentasikan tentang manfaat nikah dalam kehidupan sehari-hari yang berguna untuk membuat berbagai peralatan. Seperti yang diketahui, pada zaman dahulu, logam memang sudah digunakan untuk membuat berbagai macam peralatan. Peralatan yang dibuat dengan bahan logam pun lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan peralatan sebelumnya yang dibuat dengan bahan kayu. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa logam menjadi salah satu wujud perkembangan teknologi canggih yang dibuat oleh manusia. Alasan memilih bahan nikel. Salah satu bahan logam yang sering digunakan untuk membuat berbagai peralatan adalah nikel. Dibandingkan dengan jenis logam lainnya, nikel dinilai lebih elastis. Dengan begitu, nikel akan lebih mudah dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Meskipun lentur, nikel tetap memiliki sifat kokoh dan kuat. Pemanfaatannya, ya kita tidak heran jika mendapat beberapa manfaat nikel yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, nikel menjadi bahan logam yang banyak digunakan dalam pembuatan berbagai produk industri, mulai dari industri otomotif, elektronik, hingga digunakan di bidang militer, ruang asa, dan kelautan. Pemanfaatan dalam bidang otomotif. Manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu di bidang otomotif. Nikel digunakan sebagai bahan untuk membuat kendaraan. Nikel yang digunakan untuk membuat kendaraan ini biasanya berupa baja tahan karat. Hal ini yang menjadi salah satu keunggulan nikel karena memiliki daya tahan yang kuat serta tidak mudah terkena korosi. Selanjutnya, dalam bidang arsitektur. Nikel menjadi salah satu bahan logam yang telah digunakan sejak lama untuk membuat suatu bangunan dengan daya tahan lama. Hal ini seperti yang dapat dilihat dari bangunan Empire State Building yang telah bertahan lebih dari 50 tahun. Selanjutnya, pemanfaatan dalam bidang militer, ruang asa, dan kelautan. Manfaat nikel dalam bidang ini sering digunakan untuk memproduksi senjata, serta menjadi bahan tambahan untuk membuat baju besi. Nikel juga digunakan untuk membuat pelat baja yang kokoh dan kuat untuk tujuan perang ataupun kegiatan militer lainnya. Selanjutnya, dalam bidang elektronik, nikel juga sangat bervariasi dari nanoteknologi hingga komponen elektronik yang raksasa. Komponen nikel ini pun dapat ditemui di beberapa bagian pada smartphone maupun gadget. Ada kelebihan tersendiri dari produk nikel, yaitu merupakan bahan logam yang tahan korosi, sehingga dapat mencegah proses pembentukan lapisan permukaan akibat kontak dengan udara. Selain itu, nikel juga mempunyai kemampuan penghantar panas dan listrik yang baik. Tidak jarang nikel digabungkan dengan beberapa bahan atau elemen lain untuk mendapatkan lebih banyak kemanfaatan dan keunggulan. Selain itu juga mempunyai efek samping, karena terdapat beberapa laporan yang menunjukkan bahwa berbagai orang justru mengalami alergi pada perangkat yang dimilikinya karena mengandung nikel, di mana seseorang dapat mengalami ruam kulit akibat alergi nikel. Mungkin terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.